History, yeay! Mantap. Teman-teman, kita udah sampai di pos perizinan Arjuna Via Tambak Sari. Ini adalah pos perizinannya. Nah, nanti kita harus registrasi dulu di sebelah sana. Ada pengecekan. Pengecekan surat-surat kelengkapan. Ada surat sehat, kemudian ada surat hasil dari registrasi yang kita print kemarin. Nah, di sana lagi antri. Kita mau cek logistik dulu. Ini barang-barang kita dikeluarkan semua. Nanti cek logistik, baru setelah itu kita regis. Nah, di sini nih adalah yang terkenal dengan namanya jalur rel. Jadi kita nanti akan melewati beberapa pos. Ada 7 pos. Nah, untuk itu kalau kalian bawa sepeda semuanya kan? Ya, kalau nggak bawa sepeda bisa nanti naik ojek itu juga ya, ojek. Nah, perjalanannya dari sini memakan waktu kurang lebih 10 menit sampai ke pos 1. Nanti kalian parkir di sana. Nah, dari sini ini perjalanan ke pos 2 Tampuwono. Ini memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Ini masih agak landai. Naik ke 9 ini sudah kelihatan ya. 5 menit lah ya, sampai sini ke 9. Nah, biasanya itu kebanyakan yang ngecamp itu ini karena di sini dekat sama air. Kita udah regis, kemudian tadi diperiksa semuanya, kelengkapannya itu diperiksa, lalu checklist barang juga sudah, dan kita tadi bayar untuk asuransi itu per orang 15.000, dan kita dapat gelang ini, gelang kebesaran kalau kita ke Arjuna. Jadi kita sudah punya 4. Kita tadi dari base camp ke pos 1 itu naik motor sekitar 10 menit. Atau kalau teman-teman nggak bawa motor itu ada ojeknya. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum memulai pendakian menuju ke pos 2. Mari kita berdoa supaya diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan mulai dari berangkat sampai pulang lagi ke rumah. Berdoa mulai. Selesai. Ayo Ais. History, yeay! Kita memasuki, ini ada kayak gerbang gitu yang menuju arah ke Tampuwono atau pos 2 dan Putuk Lesung. Jadi di pos pendakian via Tambak Sari atau Purwosari ini, selain kita bisa ke Gunung Arjuna, kita juga bisa ke Putuk Lesung. Jalur Tambak Sari ini merupakan jalur yang sakral, dia jalur spiritual bagi penganut kepercayaan tertentu. Jadi
Jangan heran kalau misalnya di batu-batu gini kita nemu dupa, tapi ini sudah mati, sudah digunakan kayaknya. Ini sepatu dulu. Hari ini sangat cerah, cenderung panas guys. Tapi di sini lumayan lah, banyak pohon-pohon, jadi enggak yang menyengat banget. Jalur menuju ke pos 2 itu masih berupa jalan setapak, semacam paving kayak gini. Treknya masih nanjak tipis-tipis lah untuk pemanasan kita. Di atas sini kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali. Di atas pos 1 ada warung Pak Rejo. View di sini terbuka, jadi kita bisa lihat gugusan pegunungannya Arjuno. Mulai dari sana itu ada Bukit Lincing, kemudian jalur yang via Lawang, nanti akan ketemu dengan puncak Arjuno di sana itu, yang ketutupan awan. Mantap view-nya. Ini perjalanan menuju pos 2 melewati Cipeturang ya teman-teman. Ini ada batu tancap ketancap lemah. Ada sesajen, banyak batu dan banyak sesajen. Ada rokok, dupo, sama daun kembang bako. Kita review sajen. Kita mau lanjut lagi ke pos 2. Sampai jumpa di pos 2. Kurang lebih 1 jam dari pos 1 kita sampai di pos 2 atau Tampuono. Itu di sana. Kemudian kita belok ke kiri. Di pos 2 ada warung, kemudian nanti ada papan petunjuk arah. Kalau kita belok ke kiri itu ke Sendang Dewi Kunti. Kalau kita terus ke atas itu nanti ke Putuk Lesung dan puncaknya Arjuno. Kita coba ke arah kiri dulu. Di pos 2 atau Tampuono ini ada beberapa bangunan, yang tadi di bawah itu ada warung, kemudian di atas sana itu ada juga kayak shelter. Nah, namanya salah satunya yang ada di sini itu Sendang Dewi Kunti. Nah, untuk Dewi Kunti teman-teman pernah dengar nggak? Kamu tahu nggak Dewi Kunti Nggak tahu kamu Dewi Kunti? Dewi Kunti itu ibunya Pandowo. Jadi
konon katanya kenapa kok gunung ini diberi nama Gunung Arjuna? Karena dulu, ini menurut cerita pewayangan ya, ada Arjuna, putra dari Dewi Kunti yang bertapa di atas Gunung Arjuna sana. Nah, ketika dia selesai bertapa, nah, tempat pertapaannya itu yang sekarang kita kenal dengan Gunung Arjuna. Jadi Dewi Kunti itu adalah ibunya si Arjuna, anak ketiganya guys. Buah arbei yang sudah sangat matang ini. Jadi kita rebutan sama semut di situ. Kita coba. Lanjut ya Pak. Setelah beristirahat di pos 2 ini, kita mau lanjut lagi jam setengah 11. Di sini ada bangunan, mungkin ini merupakan salah satu tempat ibadahnya mereka. Menuju pos 3, kita sudah sampai area hutan yang sangat rimbun. Jadi enak sekali suasananya di sini, teman-teman. Seger. Sekitar 10 menit dari pos 2, kita sampai di pos 3 Eyang Sakri. Di sini juga ada semacam shelter. Di dalam sini itu ada semacam petilasan. Kalau teman-teman mau silahkan ke sini, lihat dari pintunya ini. Perjalanan menuju ke pos 4, kita melewati trek berbatu dan full tanjakan. Ini selama sekitar 10 menit tadi kita dari pos 3. Treknya seperti ini teman-teman. Kita dapat bonus guys setelah tadi tanjakan yang Masya Allah. Dapat bonus, terus di sini ada bangunan lagi. Coba nanti kita intip itu bangunan apa. Assalamualaikum. Rahayu. Yang bawah aja Rahayu. Yang atas apa? Oh, lupa. Apa ya? Yang atas tuh. Yang atas apa ya? Cecak ya apa tahu? Tahu beranu. Apa? Tanjakan Allah. Kita ke tanjakan lagi. Harus kita sambut dengan bahagia supaya kita tetap semangat untuk bisa mencapai pos 4. Setelah kita lihat tadi, kita sudah lebih dari separuh jalan menuju ke pos 4. Tadi ada sedikit bonus, tapi sekarang nanjak lagi. Bonusnya paling berapa meter? Dikit banget pokoknya, tapi lumayan lah. Dikit. Berapa? 4 strap.
1 jam dari pos 3 kita sampai di pos 4 Eyang Semar. Pos 4 wujudnya seperti arca. Kita bisa lihat dupanya masih menyala, mungkin barusan dipakai untuk ibadah. Jadi di jalur Purwosari ini itu juga merupakan tempat kayak tempat bersejarah dulu untuk kerajaan Majapahit. Jadi mungkin ini juga sisa-sisa dari peradaban pada saat kerajaan Majapahit itu. Di sini ada 4 bangunan atau shelter yang kalau kita masuk ke dalamnya itu ada kayak karpet-karpet gitu. Jadi mungkin orang yang melakukan ritual ketika bermalam itu bisa bermalam di situ, atau nanti untuk ritualnya juga bisa dilaksanakan di dalamnya situ, teman-teman. Nah, ini kebudayaan Jawa, ya beginilah. Kalau kita melihat ke arah sana dari pos 4, view-nya itu sangat luas. Akan kelihatan bukit-bukit yang kecil, kemudian rumah-rumah di bawah sana. Luas sekali. Kita lanjut ke pos 5, teman-teman. Setelah tadi kita beristirahat di sini, menikmati pemandangan, kita lanjut nanjak. Jadi untuk jarak itu enggak terlalu jauh antara pos 4 ke 5, tapi mungkin nanti treknya menantang. Kita coba saja jalan pelan-pelan ke sana. Lihat di sebelah sana itu ada arca lagi. Jadi memang peradaban Indonesia zaman dahulu itu sudah sangat istimewa. Karena emang mereka bisa membuat patung yang sedetail itu. Mantap banget pokoknya. Sekitar 30 menit dari pos 4 kita sampai di pos 5, disambut dengan arca Dwarapala dan tanjakan serupa punden berundak-undak. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Pergi. Ini adalah candi terbesar yang kita jumpai di sini. Bentuknya kayak punden berundak-undak. Kita sampai sini aja, teman-teman. Pos 5 Makutoromo. Di sini ada shelter, ada musola, ada kamar mandi di sana. Jadi cocok untuk ngecamp. Kita akhirnya ngecamp di pos 5, teman-teman, karena menurut info dari Bapak yang ada di sini itu di pos 7 tadi sudah banyak yang naik pagi, terus siangnya juga banyak, dan mereka bawa porter, biasanya sudah bikin tenda dulu di sana. Dan tempatnya di pos 7 itu tidak terlalu luas. Nah, akhirnya ya kita ngecamp di sini aja, nggak apa-apa, besok summitnya lebih pagi. Kita mau makan siang dulu saja. Talur. Teman-teman, sore ini di pos 5 sekitar jam 5 kita mau naik ke Sepilar. Jadi sambil kita besok kan mau summitnya itu masih gelap. Jadi biar teman-teman tahu Sepilar ketika sore hari, kita mau nyoba ke sana dulu. Ayo ikuti kita, teman-teman. Ini memasuki kawasan Candi Sepilar. Kita disambut oleh arca Dwarapala. Ada sepasang.
Dan ya inilah Candi Sepilar. Ternyata di atasnya pos 5 ada candi lagi yang ukurannya lebih besar. Dan di sini ini mungkin kalau nggak peninggalan dari kerajaan Majapahit ya Singasari. Oke guys, hari ini kita mau makan malam. Makan malamnya jadah goreng, terus kentang goreng, jamur goreng, sama sup. Ini guys supnya. Wah, sup iga buatan bunda. Nah, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap. Mantap, mantap, mantap. Nyam, nyam, nyam. Oke guys, sekarang kita udah kenyang, mau sholat isya, habis itu tidur. Sampai ketemu besok pagi teman-teman. Dadah, Pak Samit. Dadah.